Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk kesempatan pada hari ini kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau memohon hikmat yang daripada Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Tuhan mempertemukan setiap kami, para pendengar, melalui khotbah online ini Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami dengar, kami bisa renungkan bersama-sama. Apa yang menjadi kehendak-Mu kami boleh mengerti Tuhan. Mampukan kami untuk memahami apa yang menjadi kerinduan-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami mampu menghidupinya dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terus pakai kami Tuhan, tuntun langkah kami, setiap kami Engkau berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, keterbatasan kami Tuhan, Engkau mengerti. Dan kami mohon ampun bila mana kami belum mampu untuk menghidupi setiap apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali pada hari ini saya terkhususnya boleh berinteraksi dengan saudara-saudara melalui virtual. Dan pada hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Kita akan membacanya bersama-sama. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman-Mu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus, Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Amin. Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya pada hari ini akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dan selamat memasuki minggu Advent yang pertama dengan firman Tuhan yang telah kita baca bersama, yang diberi tema tetap berjaga menanti kedatangannya. Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita tentu kita juga mempunyai harapan-harapan. Kita memiliki keinginan, kita memiliki angan-angan, kita memiliki cita-cita. Entah itu di dalam keluarga kita, di dalam kesehatan kita, pergumulan kita mengenai studi, pergumulan kita mengenai kesejahteraan, atau pergumulan kita ingin diterima oleh orang lain. Itu semua adalah suatu harapan kita. Begitupun pula dengan Paulus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus pun memiliki harapan besar. Lalu apa sih yang menjadi harapan Paulus? Paulus memiliki harapan di mana jemaat di Tesalonika dapat terus bertahan di dalam iman ketaatannya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih,
jemaat di Tesalonika merupakan jemaat yang dilayani dan didirikan oleh Paulus. Namun ketika Paulus telah meninggalkan jemaat di Tesalonika, Paulus mendengar kabar bahwa jemaat di Tesalonika sedang dalam penderitaan. Apa yang menjadi penderitaan yang dialami oleh jemaat di Tesalonika? Jemaat di Tesalonika sungguh mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Saudara yang terkasih, kalau kita mengerti, kalau kita melihat orang-orang Yahudi dulunya adalah orang-orang yang menganiayai Paulus. Bahkan kalau kita lihat jauh sebelum itu, orang-orang Yahudi ini juga menolak dan menyiksa Yesus. Saudara yang terkasih, penganiayaan, penderitaan yang dialami oleh jemaat di Tesalonika sungguh tidak tertahankan oleh Paulus. Seperti seorang ayah, Paulus mendengar bahwa jemaat di Tesalonika mengalami hal yang tidak mudah. Tentu ada sesuatu yang mengkhawatirkan dan membuatnya sedih. Sebagai seorang ayah, tentu merasakan sakit apa yang dirasakan oleh jemaat Tesalonika. Saudara yang terkasih, di sini kita melihat bahwa walaupun saat itu sedang mengalami penganiayaan, namun Paulus yang saat itu tidak bersama-sama dengan jemaat di Tesalonika tetap memperhatikan jemaat yang jauh tidak bersama-sama dengannya. Dan kita pahami bahwa jika kita melihat di ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu pada ayat yang kelima, mungkin dapat saya bacakan. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Di sini menjelaskan bahwa Paulus benar-benar sangat khawatir dengan jemaat yang ada di Tesalonika. Kekhawatirannya sudah tidak terbendung lagi, sehingga Paulus berinisiatif untuk mengirim rekan sekerja pelayanannya, yaitu Timotius, ke Tesalonika. Saudara yang terkasih, di sini kekhawatiran Paulus mulai terobati. Kenapa? Karena Timotius datang dengan memberi kabar bahwa iman jemaat di Tesalonika sungguh berkembang pesat. Mereka tetap teguh walaupun di dalam penganiayaan, di dalam situasi yang tidak mudah. Bila kita bayangkan di dalam situasi-situasi yang tidak mudah, di dalam penganiayaan dan siksaan-siksaan yang mereka hadapi, yang mereka alami, tentu ada inisiatif untuk meninggalkan iman kepercayaannya. Namun saudara yang terkasih, menarik sekali bahwa di sini jemaat-jemaat di Tesalonika tetap setia. Mereka rela tubuhnya secara fisik jasmani mengalami penganiayaan itu. Mereka rela untuk apa? Untuk memperoleh jaminan keselamatan yang dari Tuhan. Mereka meyakini hal itu dan mereka melakukannya di dalam hidup, di dalam semua aktivitas
yang boleh mereka lakukan, mereka tetap setia. Ini menjadi hal yang luar biasa bagi kita jika mendengar kisah jemaat Tesalonika yang pada saat itu memang mengalami hal-hal yang tidak mudah. Yang pada saat itu bahkan Paulus khawatir kalau apakah jemaat yang telah ia layani, yang telah ia ajar, yang telah ia bina kembali kepada kepercayaannya dan menyembah berhala-berhala. Apakah jemaat di Tesalonika tidak mampu mempertahankan imannya karena mereka takut mengalami siksaan-siksaan itu? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata pertanyaan-pertanyaan yang ditimbulkan di dalam hati dan pikiran Paulus ini menjadi terobati ketika ia mendengar kabar dari Tesalonika tetap setia. Seorang penulis Inggris dan yang juga filsuf dan kritikus, yaitu Gilbert Keith Chesterton, pernah mengungkapkan bahwa harapan adalah kekuatan untuk bergembira di dalam situasi yang kita tahu itu adalah situasi yang menyesakkan. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat mungkin di dalam kehidupan kita ya, orang tua tentu mengharapkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Orang tua memiliki harapan yang besar kepada anak-anaknya. Misalnya, berhasil di dalam pendidikan, berhasil di dalam berkarir, sukses menggapai cita-citanya, berhasil memilih pasangan yang takut akan Tuhan. Itu merupakan suatu harapan orang tua kepada anak-anaknya. Jika kita melihat contoh lain, yaitu kehidupan pasangan suami istri, menjadi suatu hal yang sangat menarik bila kita mencermati dua orang yang berbeda dituntut untuk setia. Padahal di dalam keberbedaan itu ada pola-pola, pandangan-pandangan yang cukup berbeda pula. Namun dua insan ini mereka menjalani kehidupannya yang di dalam rumah tangga itu tentu ada dinamika-dinamika persoalan. Entah itu masalah ekonomi, mengurus rumah tangga, mengurus rumah, dapur, pekerjaan, dan sebagainya. Namun di dalam hal situasi yang tidak mudah, pasangan suami istri ini dituntut untuk tetap setia. Walaupun di dalam keberbedaan yang sungguh sulit untuk dipersatukan, pasangan suami istri ini dituntut untuk tetap setia. Begitupun dengan jemaat. Begitupun kalau kita melihat jemaat di Tesalonika yang begitu setia kepada imannya, yang bertekun, terus tetap teguh di dalam imannya, dan juga kita melihat sosok Paulus yang bertekun di dalam doa pula. Kita bisa melihatnya pada ayat yang telah kita baca bersama, yaitu ayat yang ke-9, di mana ucapan syukur Paulus utarakan karena melihat iman dari jemaat di Tesalonika ini tetap bertahan. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, selain itu Paulus juga bertekun di dalam doa seperti halnya tadi yang sudah saya bicarakan. Paulus tetap bertekun di dalam doa dan pengharapan kepada jemaat. Dan seperti jemaat pula, jemaat yang ada di Tesalonika ini tetap menjalin interaksi kepada Paulus.
Hal ini juga kita bisa melihatnya pada ayat yang ke-10, di mana Paulus berdoa siang dan malam. Dan jika kita pahami, siang dan malam ini merupakan waktu yang begitu intens. Siang dan malam itu menandakan bahwa Paulus bertekun di dalam doa dengan kesungguhan. Ia membawa jemaat Tesalonika di dalam doanya agar jemaat di Tesalonika ini tidak menjauhkan diri dari apa yang telah diajarkan oleh Paulus. Saudara yang terkasih, sungguh menarik bukan? Kalau kita memahami betul bagaimana Paulus ini bertindak, bagaimana jemaat di Tesalonika ini mempertahankan imannya. Saudara yang terkasih, lalu bagaimana dengan kita? Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita mampu untuk tetap setia dan memiliki pengharapan seperti halnya Paulus dan jemaat Tesalonika? Lalu bagaimana cara kita agar tetap setia kepada Tuhan? Ada beberapa hal yang perlu kita bangun di dalam kehidupan kita dan perlu kita pahami untuk tetap setia dan berpengharapan. Yang pertama adalah jangan pernah putus asa. Saudara yang terkasih, ketika kita punya masalah, penderitaan, kita mengalami dan menghadapi sesuatu hal yang mungkin bagi kita itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Namun, sebagai orang percaya, kita perlu membangun sikap pantang menyerah. Jika kita pikirkan, kita bayangkan, kita perlu untuk memiliki sikap itu. Jangan sampai lengah terhadap penderitaan yang kita alami, lalu menyerah dan terjatuh. Seperti halnya kita melihat tadi Paulus dan jemaat di Tesalonika, mereka tidak putus asa. Paulus tahu penderitaan-penderitaan yang dialami oleh jemaat di Tesalonika merupakan suatu hal yang tidak mudah. Tetapi jika kita melihat lagi, Paulus tidak meninggalkan jemaat di Tesalonika begitu saja. Namun ia tetap membangun terus dan membangun terus hubungan, baik di dalam doa maupun hubungan dengan jemaat secara langsung. Lalu poin yang kedua adalah bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, bila kita melihat perjalanan kehidupan, tentu akan mengalami banyak hal-hal yang juga tidak mudah. Ada berbagai dinamika persoalan, baik di dalam hal ekonomi ya, keuangan, untuk sekolah anak mungkin, untuk kehidupan esok hari, makan, atau bahkan untuk kehidupan sekunder lainnya. Hubungan dengan saudara, dengan orang-orang di sekitar kita, lalu untuk masa depan kita memiliki pergumulan itu semua. Tetapi kadangkala kita mengeluh. Tidak jarang kita mengandai-andai, apakah aku akan berhasil? Apakah aku mampu menghadapinya? Dan itu bisa membuat kita putus asa. Namun dengan cara tetap bersyukur kepada Tuhan, kita akan mengerti seberapapun apa yang kita miliki saat ini, kita akan tetap memiliki damai itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat lagi dan menghubungkannya kepada
Paulus dan jemaat di Tesalonika, kita bisa melihatnya pada ayat yang ke-9, yaitu ucapan syukur yang dilakukan Paulus. Walaupun awalnya adalah menjadi suatu hal yang tidak mudah, walaupun dalam penderitaan, bahkan saat itu Paulus juga mungkin diusir, dimanapun ia berada tidak diterima karena pekabaran Injil. Namun apa yang dilakukan Paulus? Ia tetap bersyukur. Ia tetap melakukan apa yang menjadi tugasnya, yaitu memberitakan Injil. Saudara, kita memasuki poin yang ketiga. Apa yang menjadi poin yang ketiga kita untuk kita dapat setia? Yaitu bertekun di dalam doa. Ini adalah suatu hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan orang percaya. Paulus telah memberikan teladan kepada kita. Paulus juga telah memberikan teladan kepada jemaat di Tesalonika. Lalu ini adalah rutinitas, sudah menjadi rutinitas yang patut kita contoh di dalam kehidupan setiap kita. Hidup dekat dengan Tuhan dan mengusahakan agar hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Doa adalah fondasi yang terutama di dalam hidup kita. Tanpa fondasi yang kuat, maka bangunan itu tidak akan menjadi suatu bangunan yang kuat pula. Kalau kita mengetahui Burj Khalifa merupakan suatu bangunan tertinggi di dunia, kita melihatnya hanya di dalam mata kita. Kita melihatnya bangunan itu adalah bangunan yang kokoh dan tinggi. Namun kita tidak memperhatikan fondasinya. Fondasi itu berada di dalam tanah, sangat dalam dan disesuaikan oleh bangunannya, lebarnya, sehingga itu bisa menjadi kekuatan bangunan itu untuk berdiri. Begitu pula dengan doa. Ketika doa itu menjadi fondasi di dalam kehidupan kita, kita akan mampu dan mengerti. Kita akan tetap teguh walaupun badai apapun menerpa kita. Kita akan mampu menghadapinya dengan kekuatan, dengan rasa bersyukur tadi, dan tidak putus asa. Ketika 3 poin ini dihidupi di dalam kehidupan kita masing-masing, tentu kita akan mampu melewati masa-masa yang tidak mudah di dalam kehidupan kita dengan damai dan sukacita. Kita bisa melihatnya pada ayat yang ke-10, di mana Paulus bertekun di dalam doa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu bagaimanakah posisi kita saat ini? Apakah kita tetap setia? Apakah kita memiliki fondasi yang kokoh dan kuat sehingga kita mampu menjalani kehidupan yang tidak mudah? Di Minggu Advent kali ini, saya mau mengajak saudara sekalian, kita mau mengintrospeksi diri masing-masing, kita mau memawas diri. Saya dan saudara mungkin saat ini mengalami berbagai hal yang tidak mudah, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam studi, baik itu di dalam pergumulan akan masa depan, baik itu di dalam hal-hal lainnya yang mungkin hanya kita alami. Namun, marilah kita tetap setia dan berpengharapan, memiliki fondasi yang kokoh, di mana kita tetap mau mengundang Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Sebagai penutup, saudara yang kasih Tuhan,
Mari kita mengupayakan hidup yang setia, berjaga-jaga sambil terus berdoa, lalu kita dapat beroleh keselamatan. Bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan melalui doa-doa itu, dan kita mampu menghadapi persoalan di dalam hidup kita. Kita jalin hubungan yang intim dengan Tuhan, kita jalin hubungan yang intens dengan Tuhan, sehingga kita mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Dan kita siap, itu hal yang utama. Kita siap saat kita menyambut kedatangan Tuhan. Selamat menjalani kehidupan kita dan memasuki minggu Advent yang pertama. Dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami dapat kembali datang ke hadirat-Mu dengan sujud dan syukur. Kami dapat belajar akan firman Tuhan. Dan kami dapat mengerti akan kesetiaan serta pengharapan. Seperti halnya Paulus dan jemaat di Tesalonika yang telah memberikan teladan kepada kami atas kesetiaan dan pengharapan yang mereka miliki kepada Engkau Tuhan. Walaupun di masa-masa yang mungkin tidak mudah bagi kami, mampukan kami dengan pertolongan Tuhan, kami mampu melaluinya. Dan kami memohon kekuatannya daripada Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang jauh daripada sempurna, sebab setiap kesempurnaannya itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.